warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filza Amelia sebagai staf muda dari IMA Divisi PPSDM dari Kabinet Arundika 2021. Jadi hari ini kita kembali lagi ke podcast Sharing with BPH episode 5. Jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial dari Divisi AGD. Jadi Kak, boleh perkenalan dirinya dulu Kak? Oke, dari aku ya? Ya. Oke, kenalin, jadi aku Kadif AGD. Nama aku Nur Azizatul Jana, biasanya dipanggil Z. Dari akuntansi 2019 Bukit. Halo Kak. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Jannah, bisa dipanggil Nurul, dari akuntansi 2019, tapi kampusnya Indralaya. Oh, jadi beda kampus ya Kak? Iya. Nah, jadi kan Kak jurusan akuntansi kan. Nah Kak, boleh tahu nggak Kak, kenapa milih jurusan akuntansi ini? Milih jurusannya itu keinginan sendiri atau ada cerita lain tuh Kak di baliknya? Oke, dari aku ya? Ya. Jadi milih akuntansi emang keinginan sendiri sih, tanpa paksaan orang tua juga, karena dari zaman SMA juga kayak udah seneng sama pelajaran akuntansi gitu kan. Kalau kan kakak dulu IPS ya. Oh, IPS. Jadinya kayak dari zaman SMA juga udah belajar gitu akuntansi. Jadi udah seneng sih dari dulu akuntansi juga. Dia emang udah suka akuntansi ya Kak? Iya. Kalau Kakak? Kalau aku pilih akuntansi karena dulu waktu SMA itu kan sering ikut lomba ekonomi. Nah, lomba ekonomi itu lebih tertarik ke akuntansi kayak itu. Bukan pada ekonomi itu kan banyak kurva kan, itu pusing kayak itu. Jadi kayaknya pilih akuntansi deh kayak itu. Jadi jurusannya akuntansi. Emang jurusannya dulu pas SMA atau apa Kak? Emang IPS. Oh, IPS. Iya. Terus kalau buat hobinya Kak, ada hobi nggak Kak? Hobi apa ya? Nonton Korea ya? Enggak sih, Apa? nonton film movie aja, movie barat gitu. Lebih suka movie atau series nih Kak? Dua-duanya sih Netflix ya kan. Contoh movie-nya apa? Kalau boleh tahu? Banyak sih. Sekarang lagi kuliah. Tidak ada waktu kuliah untuk menonton. Kalau kuliah off. Kalau Kakak? Kalau aku hobi, apa ya hobi? Kayaknya yang sering dilakukan tiap hari Belajar. Tidak. Apa Kak? Aku ini nonton di YouTube. Nonton YouTube vlog ya? Tidak tahu sih apa yang ada di podcast. apa yang ada di apa yang ada di home atau yang Podcast random ya? Ya, bagi yang pengen tertarik klik banget. Kalau kesibukannya selain kuliah nih Kak, selain kuliah nonton YouTube apa aja Kak, atau kayak ada les di luar atau ngelakuin yang lain di luar? Les sih ada ya, cuman kayak les akuntansi doang. Di prospek. Sama berarti sama Mbak Ekin ya? Promo di kayak. hari Les prospek ya semuanya malam promosi. Lemak soalnya di sana. Kalau Kakak Kak, ada les nggak di luar? Tidak. Jadi Kak Z cuman kesibukannya les di luar. Kakak nggak ada kesibukan. Ima dong, Ima. Kuliah, ya begitulah. Rebahan. Iya. Kesibukan deh. Edo. Kesibukan deh rebahan. Kesibukan sih pengacara, pengangguran banyak acara. Terus kalau misalnya ini boleh tau nggak ada organisasi lain nggak Kak yang diikutin selain IMA, misalnya apa Kak gitu? Sekarang sih nggak ada ya. Jadi dari awal cuma IMA. Kalau Kakak? Kalau sekarang kakak kurang tahu sih, kakak tuh waktu saya sering mau bulan November itu terdaftar jadi volunteer kayak gitu. Volunteer di Halo Mentors kayak itu tuh seluruh Indonesia kan. Nah tapi tidak tahu sekarang ini masih berlaku atau tidak gitu. Oh, nggak ada Tapi kepastian. ya kayak Tidak kayak aktif lagi. ada kegiatan kayak itu. Mereka bahkan sudah oprek untuk yang ketiga, jadi aku bingung ini selesai atau belum karena ada penutupan kayak gitu. Itu masih jadi anggota kan Kak? Hah? Masih jadi anggota di volunteer itu kan? Iya, grupnya tuh masih kayak aktif, misalnya disuruh nonton ini, soalnya nonton ini, tapi kegiatan yang seluruh orang tuh kayak tidak terlalu lagi kayak itu, tidak terlalu push yang per divisi juga tidak kayak gitu. Tapi ada kegiatan kan yang dilakukan di dalamnya itu? Ada. Berarti masih Kak? Masih itu Kak. Tapi kakak tuh tidak pegawai di situ kayak itu. Masih itu Kak. Nah, Oh. kenapa nih Kak milih IMA, kalau boleh tahu alasannya milih IMA tuh kenapa dibanding organisasi lain? Kan banyak kan Kak organisasi yang lebih kayak kelihatan wow gitu katanya. Kayak apa tuh? Nggak tahu Kak, katanya mungkin dilihat di pikiran Kakak dulu tuh kayak wah organisasi ini. Tapi kenapa Kak pilih IMA? Milih IMA karena menurut kakak tuh kan sebagai mahasiswa akuntansi, IMA tuh kan emang wadah buat mahasiswa akuntansi ya. Jadi kayak rumahnya anak akuntansi itu ya IMA. Makanya dari awal dari maba juga udah milih IMA sebagai organisasi yang mau dimasukin gitu di perkuliahan. Kalau Kakak? Aku masuk IMA ini pengen deh sih.
Tidak kayak gitu ya. Waktu itu kan kakak masuk di waktu kakak semester 4 biasanya kalau tahun kedua bukan dia bukan kayak maba, kalau ini kan maba kan. Kakak semester tuh bukan 3. maba. Semester 3 semester 3 atau 4. semester 3 kakak baru daftar karena kakak tuh waktu maba lebih aktif di organisasi fakultas kayak itu. Nah kakak tuh merasa kok aku mah dikit ya kawan atau kating kenalnya seakuntansi kayak gitu. Jadi milih IMA supaya lebih ini sih dapat jaringan aku sesama akuntansinya lebih luas gitu. Oh, berdampak relasi ya, Kak. Iya. Itu tau IMA dari mana, Kak? Relasi. Dari temen atau tahu cari-cari info kayak itu, Kak? Kalau dari Atau dari casting? Kalau tahu IMA emang kan dari awal masuk ke ke Unsur itu kan udah dikasih tahu tuh himpunan mahasiswa. Nah IMA kan emang udah ngurusin kita dari awal, makanya udah tahu dari sana sih sebenarnya. Jadi yang dari awal ya, Kak. Kalau Kak sama. Terus Kak, sekarang kan kuliahnya di zaman pandemi kan lagi online. Pernah nggak sih Kak, kakak 2019 kan ya? Iya. Pernah masuk offline nggak Kak? Pernah. Jadi enakan offline atau online? Menurut kakak enak dua-duanya sih Kak. Tapi kalau misalnya masalah tugas enakan offline karena nggak sebanyak online. Iya sih kalau online banyak tugas. Kalau online banyak bener. Kalau Kakak? Aku senang dua-duanya sih. Tapi lebih ke online atau offline? Aku lebih senang online karena aku pribadi senang kayak aku belajar di space aku sendiri kayak gitu. Oh, jadi kalau ujiannya enak online atau offline? Kalau ujian, Kalau ujian enak Atau ujian. Iya. tes baik lagi tergantung MK. dan dosen ya Kak. Nah Kak, jadi kan kita udah 2 tahun nih Kak, zaman pandemi gini, kuliahnya online. Gimana sih Kak menurut Kakak rasanya kuliah di zaman pandemi? Dari mulai pertemanan, misalnya ngerjain tugas, ujian, atau apa-apa kayak lebih ribet atau lebih enak menurut Kakak? Sebenarnya kalau gaya jawab mahasiswa itu kan segala-galanya enak ya. Tapi kalau misalnya pandemi ini enaknya tuh kalau misalnya ngerjain lebih banyak space waktu, kadang tuh lebih banyak space waktu sama teman. Kalau misalnya kuliah tuh kan harus di tempat kan, maksudnya harus di kelas. Nah kalau misalnya pandemi kayak ini bisa kita kuliah sama teman di rumah teman atau di rumah kita dewek, ngerjain tugas bareng teman kayak itu. Bahkan kan ada kan yang ngerjain ujian di rumah kawan kan. Itu sih lemaknya, jadi sama kawan tuh malah lebih deket dibanding waktu kuliah tuh harus di kelas. Itu kan kalau misalnya di kelas tuh kan terlalu banyak ngabis waktu di kelas kan dibanding ngobrol sama teman itu nanti bermain. Tapi kebalikan sih Kak kayaknya, karena banyak yang bilang pas pandemi ini tuh jadi susah dapet temen gitu loh pas kuliah, apalagi maba kan. Mungkin Kakak udah pernah offline jadi mungkin karena kami sudah pernah offline kan sudah ketemu kawannya, jadi waktu di sini tuh tinggal memperdekat itu itu. Tapi kalau misalnya kawannya semasukan sih, menurut kakak pacaknya sih tetap akrab di pandemi ini. Kalau Kakak? Kalau aku terbalik sih. Terbalik ya? Mungkin kalau uji kan kak bisa di Palembang kan, jadi banyak mahasiswanya dari domisili di Palembang. Kalau kakak di Indralaya, nah banyak yang kawan-kawan deket kakak tuh justru di luar Palembang kayak gitu. Jadi kalau misal pertemanan itu agak susah sih. Susah ya nih? Jadi kakak tuh misal kita kan kalian galak jalan hari Minggu atau weekend kan. Sedangkan kawan-kawan deket aku yang anak akuntansi itu di luar kota, jadi in the end aku end up dengan kawan aku SMP, kawan aku SMA. Jadi main sama teman lama iya. kan? Kalau teman di kuliah kenapa Kak emang? Kurang akrab atau gimana gitu Kak? Kawan kuliah ini sih yang deket, yang akrab itu bukan domisilinya di Palembang. Jauh Kak. Oke. Terus, nah kakak kan dari divisi AGD nih Kak. Nah, AGD kan accounting group discussion. Jadi boleh dijelasin nggak Kak ke teman-teman yang di luar sana, AGD itu apa? Mungkin ada yang belum tahu kan Kak kayak gitu. Oke, jadi AGD, Accounting Group Discussion itu salah satu divisi akademik yang ada di IMA FE Unsri. Itu tuh di bawah Wakil 1. Nah, AGD ini tuh tugasnya emang masalah akademik, tapi secara luas gitu, nggak detail mengenai akuntansi aja. Misalnya proker kita nih ada isu juga nggak ngebahas akuntansi melulu, bisa aja ngebahas tentang investasi, pajak gitu-gitu. Nah kalau misalnya abis itu ada kayak Kia sama Collab itu kan webinar. Nah pembahasannya tuh bukan cuma sekedar akuntansi, jadi sebenarnya kalau misalnya AGD tuh lebih luas pembahasannya, tapi tetap di dalam ranah akademik kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Nurul? Tambahan dari aku di AGD itu mungkin untuk anggota-anggota AGD itu bakal didorong untuk jadi
lebih kritis cara mereka nulis, misal untuk isu kan itu kan nulis kayak artikel-artikel. Kemudian kalau untuk dari segi public speaking atau skill berbicara di depan umum, mereka kadang kan bisa jadi MC atau jadi moderator. Terus kalau dari segi komunikasi itu kan tadi juga udah komunikasi ya, public speaking. Terus mereka juga ini loh kayak misal nyari pembicara nih, itu kan research, terus research tema itu kan nyari pakai kreativitas juga kan. Terus ngehubungin pembicaranya, cara komunikasi dengan pembicara itu yang bagus gimana gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari AGD. Jadi kalau misalnya AGD itu lebih ngembangin skill dalam diri gitu loh, kayak public speaking, kritis, cari ide, kayak gitu kan. Soalnya kan webinar kan perlu tema segala macem. Terus tuh sosial juga, soalnya kan ngechat pembicara gitu. Kalau misalnya divisi SAS tuh kan lebih ke lomba ya. Nah kalau kita orang tuh lebih ke webinar kayak gitu. Jadi lebih ke pengembangan diri anggota ya. Dan sesama. Di luar anggota juga boleh itu Kak ikut. Misalnya kayak di luar anggota dari AGD atau di luar ya kayak itu boleh. Kalau KIA itu kajian ilmiah akuntansi itu emang kita sasarannya buat umum gitu. Jadi siapa aja bisa ikut. Jadi makanya kita cari tema tuh yang lebih umum dibanding terlalu akuntansi. Kalau misalnya collab tuh emang kita ngadain itu buat jurusan akuntansi malah. Jadi teman-teman yang mau ikut collab boleh nih, tanggal April nanti ada collab lagi tentang pembuatan CV sama tips trik wawancara gitu. Nah boleh join itu. Ya sama PPSDM juga. Ya kan? Nah terus tuh Kak kalau di AGD itu prokernya banyak nggak Kak? Kayak prokernya apa aja sih Kak? Kalau yang nih ada proker yang lebih besar nggak gitu Kak? Kayak yang mencakup untuk orang-orang banyak gitu yang kayak wajib gitu loh. Ada nggak Kak? Oke, kalau misalnya proker AGD itu ada 2. Mungkin nanti yang sen dijelasin Kak Nurul ya Kak. Nah Kak, jadi ada sen sama rutin. Nah rutin ini ya tadi yang Kakak bilang tadi kayak webinar. Itu tuh kalau webinar di AGD ini ada 2. Yang pertama itu kajian ilmiah akuntansi. Nah ini nih memang ngebahas masalah-masalah akuntansi dan ekonomi. Profesional. Tapi juga bisa benar profesional, misalnya kerja nih, prospek kerja mau kemana kayak gitu, itu juga kadang dibahas di KIA gitu. Nah yang kedua itu ada collab, ini nih proker baru di divisi tahun ini Kabinet Arunika. Ini collaboration antara AGD sama PSDM. Ini biasanya pengembangan skill sih, kayak kemarin kan ngebahas public speaking. Terus tuh yang April nanti bakal ngebahas wawancara sama pembuatan CV gitu. Abis itu ada isu. Nah jadi isu nih kayak kita tuh bikin isu. Jadi anak AGD tuh bikin isu terkini gitu. Misalnya investasi atau sustainable reporting gitu. Nah nanti kita bikin draftnya kerjasama sama anak Meninfo. Nanti diupload di IG gitu. Jadi menyebarkan apa sih ilmu gitu loh. Kalau Kakak ada tambahan lagi nggak? Kalau tambahan yang dari AGD itu kan IMA ada agenda yang besar kan, desain. Nah di desain itu job desk dari AGD itu ada 2 acara, yaitu PWC atau Paper Writing Conference. Itu kayak lomba kayak tulis ilmiah, lomba yang mungkin orang-orang yang suka nulis kan. Nah itu PWC. Terus yang kedua ada Sriwijaya Debate Competition, itu masalah debat gitu, debat bahasa Indonesia gitu. Itu buat orang luar Ya, Kak? seluruh Indonesia. Seluruhnya. Boleh teman-teman dari segala universitas di Indonesia boleh ikut join ya banget. Kak? Itu lomba bahasa Indonesia semua kok. Itu kapan Kak kalau boleh tahu? Itu bersamaan sama SEN, Oh bersamaan ya. Sriwijaya Accounting National Base. Jadi proker besar dari IMA. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak kan udah cukup lama nih ya di IMA. Ada nggak Kak tantangan selama di IMA gitu Kak? Boleh Kak Nurul? Ya boleh. Yang kemarin Yang mana Kakak- duluan yang mau ngomong ini Kak? yang kemarin Kakak alami di Tantangannya IMA? kayak apa aja itu Kak? Tentangnya sama di IMA, kalau yang paling dekat itu kayak kan AGD itu tadi sering webinar kan, nyari pembicara dan lain-lain. Nah itu tantangan sih, kayak mencari pembicara yang pertama sesuai dengan tema, yang kedua itu mungkin sesuai dengan audiens kita itu kan, terus yang terutama itu sesuai dengan budget. Jadi masalah di budget Kak ya? Ya itu yang paling utama sih. Kayak ini udah bagus tapi di budget kita rendah untuk kakak ini kayak itu kan. Jadi jangan kita pinggirkan dulu, kita cari yang lain kayak itu. Terus kalau yang baru-baru ini ya kita tahu lah birokrasi di Unsri ya. Jadi sudah Rakelajon ya
ngadu surat dan lain-lain. Disuruh revisi lagi kayak gitu. Ribet Kak ya jadi. Ya itu tantangan. Jadi format tuh di satu periode itu bisa berubah berapa kali Cak. Habis itu juga benar kata Nurul tadi, pembicara itu tuh apa sih? Cak mana sih nyari pembicara yang seru biar banyak yang minat. Cak itu kan yang tidak terlalu tua tapi tidak terlalu muda Cak itu. Susah kan Kak soalnya ngumpulin peminat buat acara-acara gitu kan Kak. Jadi lagi banyak yang males gitu kan. Soalnya ini kan sudah kebanyakan webinar ya. Jadi orang tuh pada males. Iya karena dari zaman sebelum awal pandemi itu kan webinar, gitu. mungkin mereka kan yang bosen. Jadi Cak harus gimana Kakak nyari inovasi biar mereka tidak bosen Cak itu Kak ya. Makanya bosan. Kepribadi makanya kami tuh mantengin LinkedIn, IG, sampai Twitter deh kadang kami pantengin nyari-nyari pembicara. Tapi kalau dari sosmed Cak itu Kak ada dampaknya Cak? Apa lebih banyak yang ikut Cak tentang promosi di sosmed misalnya Cak? Kakak tadi bilang kan di IG sama Twitter. Nah kalau dari dua itu Kak Iman yang paling bisa? Kalau jujur di IG sih, karena IG. bukan ada webinar online Cak itu kan tuh. Banyak platform khusus Official account. Nah selama ini Kak, ini kan udah berjalan beberapa bulan Kak ya IMA yang masukin anggota baru. Nah selama beberapa bulan ini Kak, gimana Kak tanggapan Kakak tentang anggota dari AGD Kak? Ada komentar nggak Kak buat anggota dari AGD? Nah jujur aku bakal Terserah Kak, terserah nak jujur nak buang. Jujur dong. Iya itu pilihan. apa anggota gitu ya standar ya, sesuai anggota. Men kata kakak sama Kak Nurul sebenarnya emang anggota AGD tuh seru sih yang tahun ini soalnya pacak diajak main Cak itu nah, pacak diajak bercanda. Terus tuh mereka juga kalau ngerjain tugas tuh tidak asal-asalan, jadi benar-benar dikerjain misalnya. Terus tuh Terus cepet dan gesit apalagi ngerjain isu bagi lo itu cepetnya Gesit Kak. gesitnya kami minta pengen kayak 5 hari, mereka langsung selesai hari ketiga atau hari kedua. Iya. Jadi, lah cepet ya gitu. Ada ini nggak Kak komentar lain atau ada kurangnya? Setelah ada mana? kurangnya apa Kadang nggak dikacangin kan. Oh Jadi kami perlu. kadang kalau misalnya Tapi kalau di PC masing-masing seru ya. kalau misalnya di PC masing-masing mereka cepet jawabnya. Cuman kalau di grup tuh kan galak nggak pula mantengin grup Ya, kan. biasa lah. Jadi harus di tag, apalagi misalnya masalah kas ya. Di read back kadang tuh. Kalau misalnya juga masalah-masalah divisi lain, Cak itu kan harus kita sebar-sebar. Kadang juga mereka nge-read back tapi tetap dibalas Cak itu. Nah, apalagi di PC. Tapi kalau ada tugas tuh tetap dilakuinya Kak, itu maksimal ya. sangat dilakui. Setidaknya anggota AGD tidak merugikan kami sebagai kadif dan sektif, terus tidak merugikan anggota lain kayak gitu. Lebih memudahkan Kak. bahkan sangat membantu. Oke. Nah terus nih Kak, last question Kak, ada nggak satu kata buat Ima gitu? Satu kata buat Ima Kak. Kata buat ini semangat. Sederhana saja ya, semangat. Solidarity is power. Itu lebih dari satu kata Kak? Apa ya? Atau pesan Kak buat Ima atau buat AGD? Pesan Lebih solid aja sih. Lebih solid lagi. lebih dari satu kata. Tadi satu kata. Solid. Oh, lebih solid. Nggak apa-apa, lebih dari satu kata nggak apa-apa. Lebih solid, Lebih solid. Habis itu lebih baik lagi. jangan gap tuh maksudnya Ya, ya. perangkatan. Kenapa Kak? Maksudnya Oh jangan gap perangkatan. Kampus juga. Ya. Kampus juga. Jangan abis itu ngerjain tugas jangan per divisi B itu mah. Itu sih. Oke. Saling peduli. Ya. Semangat. Intinya tuh semangat. Mencapai istirahat. Istirahat. Tapi jangan pernah quit. Oke, jadi sampai sini aja podcast kita hari ini Kak ya. Makasih buat Kak Zi dan Kak Nurul, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you. Yeay.